Yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mata ku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Dan setiap hati kita memuji dengan penuh kerendahan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan? Rasa sesat tinggalkan Tuhan. Rasa sesat Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, Dia selalu bekerja, meski mata ku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Biar cuma saja katakan dengan kerendahan hati. Walaupun gunung itu tak berinjak, tetap percaya Kau yang punya kuasa. sekalipun dalam lembah gelap, Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah.
Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang besar. Amin. Dan Tuhan yang maha mulia. Segala kuasa ada di tangannya. Itu sebabnya saudara, jangan pernah takut menghadapi kehidupan. Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Sungguh kami sadar hidup kami hanya karena anugerah dari Tuhan. Kami mau nyanyikan pujian ini sebagai tanda syukur kami kepada Tuhan. Pegang erat tangan kami Tuhan. Tuntun kami ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan.
semua dicintai Tuhan. Kita semua disertai Tuhan. Amin. Kita pun diberkati Tuhan. Amin. Sepakat bilang amin? Amin. Kalau Tuhan memberkati, tidak sampai pribadi lepas pribadi, tapi sampai anak cucu kita, keturunan kita, semua diberkati dan dicintai Tuhan. Amin. Karena belum lama ini kita merayakan Imlek, boleh kita sambil lihat kiri kanan dan mengucapkan gong si pacai, jangan saya, saling boleh berjabat tangan dan katakan, anak cucumu kita semua dicintai dan diberkati Tuhan. Boleh saya terima kasih berdiri? Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan Tuhan. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti akan meninggikan Tuhan. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan Tuhan. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meninggalkan karena menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berkat Tuhan begitu besar. Mari memberi berkat pada sesama. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan Tuhan. Berbahagia bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meninggalkan menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Setiap kita diberikan berkat masing-masing dan porsinya masing-masing. Oleh karena Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah orang, Tuhan sudah menetapkan langkah hidup setiap orang.
untuk terus berada di dekatnya. Mari kita nyanyikan bersama. Mari kita siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Rasa tenang hatiku.
karena hanya dekat kepadamu ada kedamaian Amin. dan ada ketenangan dalam batin kami. Amin. Thank you Jesus. Haleluya. Biar jemaat saja, saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Biar jemaat katakan dengan penuh kerinduan, ku ingin selalu. Ingin selalu bersekutu denganmu. Ini isi hati kami Tuhan. Nikmati hadiratmu. Selidiki hati kami Tuhan. Rohmu tinggal dalam hidupku. Indah bersamamu. Bersekutu denganmu. Menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Menikmati hadiratmu. Saya mengundang pendeta Anda. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Sungguh indah bersama dengan Tuhan. Demikian pula dengan pagi hari ini Tuhan, di mana kami boleh ada di tempat ini disertai Tuhan. Kami boleh menikmati segala kebaikan Tuhan, kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat saat yang indah di mana kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kami hati seorang murid yang sanggup untuk mengerti dan melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami, khususnya hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan dengan urapan khusus untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk, Tuhan berkati. Ya. Shalom semua. Puji nama Tuhan. Gambarnya udah tampil ya, pakai PowerPoint ya. Ya, terima kasih. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini, do the first work atau lakukan lagi. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah mengundang saya untuk ada di tempat ini menyampaikan firman Tuhan. Ini sebetulnya gambarnya saya buat secara AI, mestinya bergerak ya. Tapi ini kok nggak bergerak ya? Ini harusnya bergerak. Coba bisa diklik nggak? Bisa bergerak ya. Puji nama Tuhan. Gambarnya bergerak. Pak Denny dan Ibu. Ya. Puji nama Tuhan. Saya buat secara AI beberapa hari yang lalu. Jadi saya buat seluruh tampilan di dalam pelayanan hari ini, firman Tuhan saya buat secara AI. Jadi saya harus belajar untuk nggak boleh gaptek. Katanya pendeta itu nggak boleh gaptek, betul ya? Jangan ketinggalan sama jemaat. Ya, demikian. Terima kasih Pak Denny, tadi saya sudah sampaikan bahwa saya udah diundang lagi di tempat ini. Saya mengucap syukur buat semuanya. Amin. Ya, saya juga mau mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua yang ada di tempat ini, 2026. Juga tahun baru Impact ya, yang beberapa hari yang lalu kita rayakan bersama. Amin.
Ngomong-ngomong soal tahun baru, saudara, saya beberapa hari yang lalu juga saya sempat buka ramalan, sebetulnya bukan ramalan ya, ramalan tentang gereja. Gereja di tahun 2026 ini seperti apa sih? Gereja di tahun 2026 sebetulnya sifatnya bukan mistik, tapi melihat dari tahun-tahun sebelumnya, tren atau kecenderungan gereja di tahun 2026 itu seperti apa. Nah, itu terbaca. Jadi bukan sifatnya tidak mistik, tapi melihat perkembangan gereja seperti apa itu terbaca. Dan itu saya baca terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama adalah gereja-gereja yang ada di Afrika. Di Afrika ya, di benua Afrika itu dikatakan karena Afrika ada beberapa negara yang kekristenan begitu mengalami kesulitan karena penganiayaan. Tapi disitulah di mana ada penganiayaan, disitulah gereja Tuhan bertumbuh dengan luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi kalau kita lihat, kita belajar ya, bahwa yang namanya penganiayaan itu justru membuat kita jauh lebih dewasa, membuat kita lebih kuat, kita lebih bersatu. Itu yang pertama di dalam gereja di benua Afrika. Kemudian kita pindah ke Eropa dan Amerika. Kecenderungan di gereja Eropa dan Amerika, gereja-gereja di sana kan besar karena usianya udah tua ya. Tapi jeleknya kenapa? Gereja-gereja yang besar-besar ini berubah menjadi sekuler, tidak lagi menjadi gereja yang besar. Mereka berubah jadi bangunan kafe, bangunan-bangunan umum, bangunan-bangunan diskotik gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi masih puji Tuhan saya bilang, karena apa? Ada gereja-gereja kecil yang sifatnya komsel, yang sifatnya terdiri dari gereja-gereja sel itu kuat, tetap stabil. Ini harus kita pelajari saudara, bahwa gereja-gereja kecil justru gereja yang bertumbuh. Bersyukur kalau gereja kita nggak terlalu besar, gereja kita kecil tapi kita kuat. Satu sama lain saling menopang, satu sama lain saling mendoakan, satu sama lain saling mendukung begitu. Nah, itu Afrika, Eropa, Amerika. Kemudian bagaimana dengan Asia dan khususnya Indonesia? Gereja di Asia atau di Indonesia itu dikatakan bahwa gereja-gereja kita ini mengalami kemajuan sebetulnya. Tapi nanti kita lihat banyak sekali kekurangannya juga. Ketika sesuatu maju, program gereja banyak sekali apa yang dikerjakan oleh gereja, tapi ada sesuatu yang kekurangan sebetulnya saudara. Nanti kita lihat ya, apa yang menjadi kekurangan ketika gereja yang sepertinya maju, programnya banyak, pelayanan ini, pelayanan itu, tapi justru ada kekurangannya. Apa itu? Nah, kita akan lihat ya. Firman Tuhannya, do the first work atau lakukan lagi. Saya ambil firman Tuhan ini dari kitab Wahyu 2 ayat 2 sampai dengan yang kelima. Baik, kita baca bersama. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kakianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, ini saya ambil dari kitab Wahyu 2 ayat 2 sampai dengan 5. Kitab Wahyu ini siapa yang tulis saudara? Ada sebagian yang bisa jawab ya. Kitab ini ditulis oleh Yohanes di Pulau Patmos. Ini ditujukan kepada jemaat di Efesus saudara. Efesus itu ada di mana? Ada di Asia Kecil. Kira-kira ada di Turki lah sekarang ya. Nah, ceritanya begini saudara. Jemaat Efesus itu punya latar belakang yang sangat kompleks. Efesus itu sebuah kota ya, yang
merupakan pusat perdagangan, pusat budaya, juga pusat penyembahan kepada Dewi Artemis, juga praktek-praktek sihir. Dan ketika Rasul Paulus melayani di sana di Efesus selama 3 tahun, kurang lebih tahun 55 Masehi, banyak orang yang termasuk orang praktisi ilmu sihir kemudian bertobat. Mereka akhirnya membakar buku-buku sihirnya, dan mereka menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka bakar dan mereka bertobat, dan mereka dipersatukan. Sebetulnya bukan orang-orang Yahudi semua, campur, ada orang Yahudi, ada non-Yahudi juga di sana. Dan karena mereka punya iman yang sama, akhirnya mereka bersatu. Kemudian, kelebihan satu ya. Nah ini Wahyu 2 ayat 2 sampai dengan 3, pujian yang tulus dari Tuhan. Saudara, pujian yang tulus dari Tuhan itu kita lihat betapa luar biasanya jemaat Efesus mengenal Tuhan. Efesus 2 ayat 2 sampai dengan 3 katakan, "Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah." Ini pujian luar biasa, makanya Tuhan kasih jempol ya, thumbs up. Apa yang digambarkan di sini, bahwa mereka orang-orang Efesus adalah orang-orang yang luar biasa di dalam pandangan Tuhan. Bahwa pekerjaan dan ketekunan mereka adalah orang yang bekerja dengan keras. Mereka melayani dengan gigih. Mereka mau melayani dengan sungguh-sungguh, nggak kenal lelah. Ya, tentang ketegasan terhadap dosa dan ajaran sesat, mereka nggak mau kompromi dan tidak mau ikut-ikutan dengan terhadap kejahatan mereka. Dan teliti menguji para rasul palsu yang menjaga kemudian ajaran Kristus. Nah, saudara, pertanyaannya begini ya. Ketika mereka belajar untuk tahu bagaimana ini ajaran yang sesat, ini rasul palsu, itu bagaimana caranya? Caranya begini, saudara. Mereka, jemaat Efesus itu tes ya. Terima kasih. Jemaat Efesus itu adalah jemaat yang belajar firman Tuhan. Taunya dari mana? Ini ajaran sesat, ini ajaran tidak sesat, ajaran benar. Dari mana? Karena jemaat Efesus orang-orang yang mau belajar untuk mengerti firman Tuhan. Artinya bukan cuman dicekokin sama pendeta. Jangan cuman dicekokin oleh pemimpin. Jadi setiap kita harus belajar untuk mengerti firman Tuhan, saudara. Harus mengerti dan menambah pengetahuan kita. 2 Petrus 1 ayat yang kelima. Dikatakan apa? Tambahkan kepada iman kita apa? Kebajikan. Kepada kebajikan apa? Pengetahuan. Tambahkan kepada kebajikan itu pengetahuan. Artinya kita dituntut juga untuk tahu. Jemaat itu jangan cuma terima yang disuapin sama gembala, yang disuapin sama para pemimpin di sini. Tapi kita semua juga harus belajar, saudara, supaya kita tidak tersesat. Jadi tahu mana sih yang rasul palsu, mana sih ajaran sesat, tahu. Kalau kita nggak suka baca firman Tuhan, kalau kita nggak suka belajar firman Tuhan, kita pasti gampang sekali tersesat, saudara. Nah, yang terakhir yaitu kesabaran akan penderitaan. Mereka tabah menanggung kesusahan dan penganiayaan demi nama Tuhan. Engkau tidak mengenal lelah, tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Engkau tidak mengenal lelah. Luar biasa ya. Jemaat Efesus model jemaat yang keren di mata Tuhan. Kalau jemaat GKS gimana di mata Tuhan? Keren nggak? Wah, keren ya jemaat kita. Jemaat di sini juga keren. Belajar firman Tuhan dengan luar biasa, melayani dengan luar biasa dengan semangat ya. Nah, maunya seperti ini, betul? Nah, tapi ada celaan yang pedih dari Tuhan. Wahyu 2 ayat yang keempat. Jempol kebalik gitu ya.
Bawa ke bawah. Celaan yang pedih dari Tuhan. Wahyu 2 ayat keempat. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula, saudara. Ini celaan yang pedih. Kehilangan kasih yang semula, ada sesuatu yang menakutkan sebetulnya, saudara. Teguran yang keras di balik semua aktivitas kita yang hebat, pelayanan yang hebat, ibadah yang kelihatannya keren gitu ya, ketekunan yang keren, dipuji, tapi ada tersembunyi sesuatu yang masalah yang sangat mendasar, sepertinya bisa biasa-biasa aja tetapi sangat serius di mata Tuhan, yaitu kalau kita telah kehilangan atau kita meninggalkan kasih kita yang semula. Ini sesuatu yang tragis karena kita melakukan segala sesuatu sepertinya seolah-olah sudah benar di mata Tuhan, tapi sebetulnya salah. Karena apa? Kita meninggalkan kasih kita. Kita melakukan pelayanan kita tanpa hati. Tanpa hati, saudara. Kita kehilangan kasih. Mereka yang bekerja keras tapi hanyalah rutinitas, bukan ungkapan kasih. Mungkin di gereja kita ada banyak sekali kegiatan ibadah, kegiatan doa pagi, doa fajar gitu ya, ada doa pengerja, ada doa puasa dan sebagainya. Tapi kalau kita melakukannya cuma karena rutinitas, apakah itu baik? Apakah itu benar? Sama sekali tidak benar, saudara. Karena kalau nggak didasarkan oleh kasih, tidak didasarkan oleh cinta, itu sesuatu yang tidak ada gunanya, saudara. Mereka boleh melawan ajaran palsu atau bidat, tetapi dengan semangat yang dingin. Bukan karena kasih yang membara untuk Tuhan dan kebenarannya yang mereka bela. Buat apa gitu kita melakukan semua itu kalau tidak didasari oleh kasih? Saudara boleh melayani Tuhan, jadi seorang singer, WL, pemain musik, penyambut tamu, pengkhotbah, apapun pelayanan kita. Tapi kalau kita tidak punya kasih, kita tidak didasari oleh kasih, itu mubazir, saudara. Pelayanan dan keaktifan kita dan juga doktrin yang benar, semua jadi hampa dan mati karena kita nggak lagi didorong oleh kasih kita kepada Tuhan. Satu ketika saya pernah pergi ke Jakarta agak siang, karena sampai di Jakarta saya sebetulnya mau ketemu anak cucu dan mantu saya di Jakarta. Karena udah agak siang, jadi mereka udah keburu berangkat ke gereja hari Minggu nih. Jadi saya pikir saya baiknya juga ke gereja. Saya pergi ke salah satu mall besar di Jakarta Barat, daerah Puri. Saya ke sana, saya pilih salah satu gereja yang tempat saya mau ibadah. Di tempat ini saya lihat tempatnya bagus, gerejanya keren, dan saya sampai di sana ada penyambut tamu toh, dan dia tawarkan mau nggak ikut sel. Saya bilang enggak, saya cuma datang untuk ibadah aja sebagai tamu, begitu aja begitu. Dan setelah itu ibadahnya luar biasa ya, saudara. Wah, pujiannya bagus, tempatnya bagus, ruangannya ber-AC, panggungnya bagus, lightingnya bagus, semuanya bagus, pemain musiknya hebat, keren pokoknya. Nah, ketika di akhir daripada ibadah, WL-nya kan suka tanya, siapa di sini yang baru pertama kali hadir? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Saya kan angkat tangan, namanya baru pertama kok. Saya angkat tangan. Nah, di saat pulang, mereka kasih salam. Dan ada satu orang ibu yang ajak saya ke depan, yuk Pak. Saya dengan istri saya ke depan, ada welcome booth, ada tempat, ada satu ruangan bagus. Kita bisa melayani di sana, Bapak dan Ibu. Saya ajak ke sana. Ya nggak apa-apa, saya bilang saya cuma datang untuk ibadah sekali ini aja kok, karena saya cuma sebagai tamu. Nggak apa-apa, ayo dong datang. Kita ada gereja, ada sel kok. Ayo ikut gabung di sini. Saya bilang saya punya ibadah juga di Bandung. Saya bilang nggak apa-apa, komsel kita juga ada di Bandung. Gereja kita tuh lagi kejar target mau 1000 gereja lokal dan 1 juta murid Kristus. Kebaca dong gereja apa? Apa tuh yang punya seperti itu? Dan dia tawarkan apa? Nggak usah pusing. Kita kasih Bapak Ibu bisa berbahasa roh, kita bisa ajarin kok.
Wah, saya bilang kok begitu ya di sini. Jadi, bisa ngajarin bahasa roh, nggak usah pusing-pusing katanya. Kita bisa ajarkan dan nggak usah baptisan air dulu, langsung baptisan Roh Kudus juga bisa langsung di sini mah. Wah, dia bilang kasih banyak sekali kelebihannya gereja ini. Luar biasa ya. Kasih penawaran-penawaran yang hebat gitu di gereja yang luar biasa ini. Jadi saya bilang, wah ini luar biasa nih gereja nih ya. Saya bilang saya punya pelayanan juga di Bandung. Nggak apa-apa, di Bandung juga ada, kita komsel nanti didaftarin lagi. Didaftarin sama saya, katanya di Bandung juga boleh ikutan. Saya bilang saya sebetulnya di Bandung sudah terhisap juga terikat di satu school di Bandung. Saya bilang nggak usah lah. Dan akhirnya kelihatannya ya seperti itulah, mereka kecewa gitu ya. Karena memang semangatnya untuk menarik jiwa itu luar biasa. Menarik jiwa itu bagus, tapi ya kalau kita ajarannya sesat, buat apa gitu kita pergi ya. Nah, sebelumnya kita lihat ya, kembali ke tempat yang tadi. Sebelumnya kasih mula-mula adalah semangat yang berkobar-kobar dan antusias yang nggak ada habis-habisnya. Kerinduan di dalam sukacita tanpa syarat saat pertama kita mengasihi Tuhan. Tapi kalau kemudian semuanya itu tidak didasari oleh kasih, buat apa? Ya, saya lanjut. Lewatnya. Nah, Wahyu 2 ayat yang 5 bagian yang A. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Di sini gambarkan orang begitu dalamnya jatuh ya ke dalam lubang. Saudara, apa sih dosa di dalam gereja? Dosa gereja banyak, nggak usah dibahas di sini. Nanti ada waktunya, kesempatan saya akan bahas. Gereja itu bukan orang-orang yang bersih tentunya. Gereja itu sama seperti bengkel lah. Perlu orang-orang yang peduli dengan orang yang lain yang dalam keadaan bagaimana ya? Dalam keadaan rusak gitu ya, kayak mobil yang rusak masuk ke bengkel atau motor rusak ke bengkel dan perlu perbaikan. Disitulah fungsinya gereja untuk perbaikan. Tapi saudara perhatikan bahwa Wahyu 2 ayat yang 5a ini katakan sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ada satu dosa di dalam gereja, di dalam satu pelayanan, dalam satu gereja, yaitu kalau yang namanya kehilangan kasih mula-mula. Itu dikatakan bahwa kita ketika kita kehilangan kasih mula-mula itu betapa dalamnya. Dalam banget saudara. Mungkin kita pikir dosa A, B, C yang dalam. Tapi sebetulnya di mata Tuhan yang namanya dosa dalam itu adalah kehilangan kasih mula-mula. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Itu firman Tuhan katakan. Ya. Jangan sampai kita melakukan segala sesuatu tanpa dasar yang kasih. Karena kita akan dinamakan dosa. Sama dengan dosa yang jatuhnya teramat dalam, sangat dalam. Ada 3 perintah Tuhan Yesus buat jemaat di tempat ini, jemaat Efesus, dan buat kita semua. 3 perintah Tuhan Yesus buat jemaat Efesus. Wahyu 2 ayat yang kelima bagian A. Sebab itu, yang pertama apa? Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah yang kedua. Dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Ya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi. Nah, yang pertama saya bahas ya. Ingatlah itu berbicara apa saudara? Mengingat kejatuhan. Saya ambil ayatnya dari kitab yang lain ya. Kalau kita bacanya banyak kan kitab TB ya, TB1 ya, terjemahan baru. Tapi saya mau ambil dari Wahyu 2 ayat yang kelima ini dari bahasa Inggris, bukan sok keren gitu, tapi kita belajar dari bahasa lain yang kira-kira bisa menopang pengertian kita menjadi lebih dalam dan lebih mendetail gitu ya. NASB, New American Standard Bible. Remember therefore from where you have fallen. Sebab itu ingatlah dari mana engkau telah jatuh. Dari mana? Atau RSV ya, Revised Standard Version, katakan remember then from what you have fallen. Sebab itu ingatlah
dari apa engkau telah jatuh, dari mana dan dari apa, dari mana dan dari apa. Jadi lihatlah titik atau di mana momen ketika kita kehilangan kasih. Satu ketika saya dapat satu pelayanan ke LP di Kerawang. 2-3 kali saya kunjungi seorang bapak yang minta saya untuk layani. Saya ke sana untuk kasih konseling, saya doakan, kasih nasihat dan sebagainya. Saya topang dia supaya dia kuat lagi gitu ya. Bapak ini saya tanya, kenapa Bapak bisa ada di tempat ini? Bapak punya kesalahan apa? Dia cerita begini, waktu itu saya saya asalnya dari kota lain katanya, tapi kemudian kerja di Karawang dan kerja di satu perusahaan sabun cuci yang besar sekali namanya, dan perusahaan besar sabun cuci. Di situ dia bekerja sebagai karyawan baru, cuma bermodalkan sepeda, datang ke kantor bermodalkan sepeda, tapi luar biasa rajin, ke gereja rajin, pelayanan rajin, ibadahnya rajin, dan pekerjaannya juga rajin. Sampai akhirnya tentunya dia naik gajinya dong. Kemudian sanggup dia beli motor. Dia beli motor, tambah rajin. Kerja rajin, ibadah rajin, pelayanan rajin. Hebat ya. Nah, Tuhan maunya seperti ini. Tapi ketika dia mulai dipercaya sama perusahaan untuk jadi seorang kanvaser katanya, dia mulai dikasih mobil, dikasih kepercayaan mobil untuk bawa banyak barang, sabun-sabun colek, sabun cuci dan sebagainya, untuk ditawar-tawarkan ke pasar-pasar, ke toko-toko begitu. Dan dia juga pegang uangnya dong, karena banyak toko yang akhirnya setoran sama dia. Nah, ketika dia lihat uang, apa yang terjadi saudara? Dipakai itu uangnya. Apa yang terjadi ketika uang dipakai? Nah, hidup mulai senang, semua kebeli ya. Tadinya nggak kebeli ini itu, sekarang wah bisa beli motor baru, bisa beli rumah, bisa beli ini, bisa beli itu. Namanya uang perusahaan sekitar puluhan juta, ratusan juta dia pakai. Akhirnya perusahaan tahu dan dipenjarakan, bongkar. Yang tadinya rajin ibadah mulai malas, pelayanan tambah males. Ini yang kita lihat ya, orang seringkali seperti itu. Nah, kejatuhannya di mana? Lihat titik atau di momen mana engkau kehilangan kasih. Inilah ketika dia mulai meninggalkan Tuhan, tidak mau lagi ibadah, tidak mau lagi melayani. Melayani bukan hanya cerita tentang di gereja saudara, bukan cuma berdiri di atas mimbar atau panggung ini, tapi juga berbicara tentang pelayanan kita di luar, di rumah. Kita melayani Tuhan lewat keluarga kita, kita melayani juga teman-teman kita, teman kita kerja, teman-teman kita tinggal sekos misalnya dan sebagainya. Itu juga pelayanan kita, atau kita punya pengalaman pelayanan pribadi. Kita banyak bercerita tentang kebaikan Tuhan di mana-mana, itu pelayanan kita juga. Dan itu mulai kita malas-malesan. Apa yang terjadi? Seperti ini. Ujung-ujungnya di penjara ya. Ujung-ujungnya masuk dalam masalah yang berat. Nah, saudara, kita lanjut ya ke yang bagian yang kedua. Nah, bertobatlah. Yang kedua, bertobatlah. Bertobat itu bicara tentang apa? Mengubah pikiran dan arahnya. Bertobat itu berbicara mengubah pikiran dan arahnya. Gambarnya apa? Angkot, nanti saya cerita ya. Wahyu 2 ayat yang kelima dari King James KJV ya. Remember therefore from whence thou art fallen and repent. Dalam bahasa Indonesianya terjemahan barunya diterjemahkan sebagai bertobat. Bertobatlah. Repentance artinya bertobat, penyesalan, hukuman atas dosa. Terjemahannya sebetulnya kurang tepat saudara. Kalau kita bicara tentang repentance itu cuma bicara tentang pertobatan, itu kurang tepat. Seharusnya yang saya lebih cocok itu lebih pas gitu ya menurut saya
adalah metanoia. Pernah dengar kata ini? Udah sering banget ya, metanoia. Metanoia itu berbicara tentang apa? Meta dan noia. Meta itu berbicara sudah atau melewati atau setelah, dan nous bicara tentang pikiran. Harusnya kalau diterjemahkan secara langsung ya meta dan noia, metanoia artinya harus merubah pikiran. Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Pembaruan budimu bicara tentang apa? Akal, pikiran kita, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bicara tentang angkot ya. Katakanlah gambarannya begini saudara. Kalau yang namanya pertobatan, kalau yang namanya repentance itu tentang pertobatan yang penyesalan gitu ya, cuman menyesal nangis, itu sebetulnya bisa dibilang pertobatan bukan kalau cuma kita nangis gitu ya. Apakah itu kita disebut pertobatan? Enggak, saudara. Sama saya gambarkan begini, seumpamanya saya dari sini nih, dari ibadah di GKS ini, saya mau pulang ke rumah saya di Rengas Dengklok. Saya harus pakai angkot dong. Yang gampangnya gitu lah, pakai kendaraan angkot. Saya harus ambil yang jurusan ke Rengas Dengklok. Tapi saya ngambilnya dari depan. Katakanlah dari depan, di depan Resida ini ada angkot, kita ada terminal angkot. Tapi saya nggak ngeliat-liat warnanya, saya naik aja, duduk aja, selek gitu ya. Terus nggak lama kemudian si angkot jalan, saya ngeliat tuh, kok ini ke bypass ya? Arahnya tuh ke bypass, ke Kelari, tiba-tiba udah sampai di. Kira-kira kalau saya diam-diam aja, kira-kira sampai nggak di Rengas Dengklok? Sampai nggak? Nggak bakalan sampai di Rengas Dengklok. Kalau saya cuma sekedar nangis, kira-kira sampai nggak sampai di Rengas Dengklok? Apa-nya salah gitu ya. Kira-kira nyampe? Nggak bakalan nyampe, saudara. Nggak bakalan. Sampai kapanpun nggak bakalan nyampe. Jadi apa yang harus saya lakukan? Saya harus turun dari angkot itu. Pak, stop. Saya ganti arah. Ya. Saya ganti arah, cari angkot yang lain yang arahnya ke Rengas Dengklok. Itu yang betul. Yang namanya pertobatan itu bukan cuma nangis di angkot gitu ya, tapi harus ada perubahan cara kita berpikir. Yang tadinya kita pikir menyenangkan hati sendiri, firman Tuhan katakan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, kita harus berbalik, saudara. Apa yang Tuhan mau, itu yang harus kita lakukan. Berbalik. Berubahlah kita berpikir. Cara kita berpikir, itu yang Tuhan mau. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia itu menawarkan apa sih? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Pakai kita berpikir. Tuhan nggak mau kita lihat. Tuhan nggak mau lihat kita cuma sekedar nangis. Menyesal, nangis, enggak. Cuma sekedar stop pun Tuhan nggak mau. Tapi Tuhan mau kita berbalik, saudara. Itu yang Tuhan mau. Itu yang namanya pertobatan. Ya, lanjut. Yang kedua. Ya, Maria dan Marta. Pernah dengar nama ini? Nama dua orang wanita yang terkenal sekali di Alkitab, Marta dan Maria. Marta dan Maria. Marta dan Maria adalah dua orang bersaudara, dua orang saudari, dia bersaudara. Yang tinggalnya Betania. Nah, Marta ini sama Maria ini sama-sama mengasihi Tuhan Yesus enggak? Sama, mereka punya kasih mula-mula kepada Tuhan Yesus. Mereka mengasihi Tuhan Yesus, sama. Marta itu menunjukkan kasihnya lewat melayani dan sibuk memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dia tahu Tuhan Yesus datang, dia siapin itu makanan, minuman, pokoknya dia kasih bukti nyata lewat apa yang dia kerjakan. Dia layani Tuhan dengan luar biasa gitu ya. Tapi saudara perhatikan ya, Marta itu memang
sepertinya mengasihi. Memang betul dia mengasihi Tuhan dengan kasihnya yang mula-mula. Tapi kasih mula-mula itu bisa berbelok, saudara. Ketika semuanya itu tadinya dikendalikan oleh kasih, digerakkan oleh kasih, tapi kemudian berbelok menjadi satu beban ya, kesel nih, kenapa gue sendiri yang kerja gitu ya. Tuhan nggak ngeliat, emang si Maria cuma sekedar ngejedok gitu ya, diem aja bengong gitu ya, masa dibiarin gitu, tolong dong kasih tahu dong. Tapi Tuhan Yesus tegur, mata ya, jangan pusing sama urusan kamu. Kamu mesti tahu yang mana yang lebih penting, prioritas untuk melayani Tuhan itu seperti apa. Lihat contohnya Maria. Maria duduk, dia mendengarkan firman Tuhan. Dia duduk di kakinya Tuhan Yesus, nggak mau ketinggalan satu kata pun, nggak mau kehilangan satu kata pun dari Tuhan Yesus. Jadi dia harus tahu semua apa yang Tuhan mau. Itu yang dia bisa lakukan. Sama-sama kan mengasihi Tuhan, tapi berbeda. Yang satu berbelok ketika pelayanannya mulai menjadi satu beban. Aduh capek banget, aduh pegel, nggak mau lagi ya melayani Tuhan, males nih. Rebo doa pengerja, Kamis PA ya, kita dibahas, dijawab. Jumat apalagi di sini full. Sabtu puasa. Ya, jadi banyak ya. Waduh, kadang kita males nih gitu ya. Tidak didasari oleh kasihnya seperti itu, saudara. Tapi puji Tuhan, Marta kemudian berubah karena ditegur oleh Tuhan. Dia punya prioritas yang kembali kepada kasihnya kepada Tuhan. Nanti saudara bisa baca sendiri di Yohanes 11 ayat 27. Marta belajar untuk percaya dan mengenal pribadi Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Ketika Lazarus mati dan dia boleh lebih lagi imannya dibangun, kasihnya kepada Tuhan bisa kembali. Nah, bagaimana dengan Maria? Maria kasihnya terus bertumbuh. Dia tetap mengasihi Tuhan. Ketika ada kesempatan dia menseka rambutnya, kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya, dengan minyak narwastu yang begitu mahal. Narwastu yang mahal itu menggambarkan pengorbanan menggambarkan kasihnya. Kasihnya tidak pudar, kasihnya tetap luar biasa kepada Tuhan. Ini yang Tuhan ajarkan buat kita pada hari ini ya, saudara. Lanjut, yang ketiga, lakukan lagi. Yang terakhir, lakukan lagi. Lakukan lagi. Wahyu 2 ayat yang kelima dari KJV lagi. Remember, therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first work. Judul kita hari ini adalah the first work ya. Artinya lakukan pekerjaan pertama. Lakukan pekerjaan pertama apa sih? Bicara tentang apa sih? Pekerjaan kita yang dulu. Mungkin kita dulu melayani, sekarang kita udah masih melayani nggak? Oh masih melayani, saya melayani gitu ya. Kita sebagian masih melayani seperti dulu kok. Tapi pertanyaannya, apakah masih saudara melayani dengan kasihnya Tuhan? Ini yang penting. Saudara boleh melayani, masih tetap rajin. Tapi apakah saudara masih melayani dengan kasihnya Tuhan? Apakah dasarnya masih tetap kasih? Nah ini yang menjadi pertanyaan buat kita semua. Lakukan lagi kalau kita sudah melupakan, apalagi kalau kita sudah nggak melayani lagi. Lakukan lagi, itu yang Tuhan mau. Lakukan lagi. Lanjut ya. Ada lagi kisah tentang Petrus dan Yudas Iskariot. Pernah dengar? Wah, nama dua ini nama terkenal sekali. Dua murid Tuhan Yesus dari 12 murid yang lain. Dua-duanya sama-sama direkrut oleh Tuhan. Bukan mau daftar sendiri gitu ya. Tapi memang direkrut oleh Tuhan Yesus. Dua-duanya Petrus dan Yudas. Tapi dua-duanya hidup di dalam kebersamaan. Sama-sama melihat mujizat yang sama, dapat pengajaran yang sama, makan yang sama, minum yang sama, hidup bareng-bareng gitu ya. Tapi akhir hidupnya berbeda. Yang sama-sama mengasihi Tuhan Yesus, tapi akhir hidupnya berbeda. Suatu ketika sama-sama mereka
diuji imannya, kasihnya kepada Tuhan, sama-sama diuji oleh Tuhan Yesus. Yudas diuji, Petrus dulu deh. Petrus diuji ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Apa yang terjadi, saudara? Yesus pernah bilang bahwa Yudas akan mengkhianatinya dan akan menyangkal 3 kali. Dan kemudian terbukti ketika ayam berkokok 3 kali, Petrus menangis. Penyesalan, ada penyesalan. Kasihnya tetap ada sebetulnya, saudara, tapi dia menyesal karena udah mengkhianati Tuhan Yesus. Nah, sedangkan si Yudas Iskariot, apa yang terjadi? Dia juga diuji imannya, kasihnya kepada Tuhan. Dia sama seperti orang-orang lain, saudara. Orang-orang Yahudi, kebanyakan mereka, orang-orang Yahudi itu berharap kalau Yesus itu datang sebagai pembebas yang akan memerdekakan bangsa Yahudi dari penjajahan Roma. Jadi ketika dia diperhadapkan dengan ujian keuangan, dia gagal. Ujian-ujian seperti itu, ketamakan, dia gagal. Dia bahkan menjual Tuhannya, gurunya itu dengan 30 keping uang perak. Dan akhirnya dia menyesal dan bunuh diri. Akhir hidupnya binasa. Sedangkan Petrus, apa yang terjadi, saudara? Kasihnya terus bertumbuh. Ketika dia gagal, tapi dia tidak terus tinggal di dalam kegagalan. Terus kembali kepada, dia melakukan lagi apa yang semula dia lakukan. Ketika Yesus mati dan bangkit, dan bertemu dengan Petrus di Danau Tiberias, di pantai Danau Tiberias, Tuhan Yesus bertanya sama Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali ditanya. Apa jawab Petrus? Engkau tahu Bapa, bahwa aku mengasihi engkau. Tuhan bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Apakah engkau mengasihi aku? Ya, benar Tuhan, bahwa aku mengasihi engkau. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Perhatikan saudara, bahwa kasihnya Petrus itu tetap hidup, bahkan pulih. Karena dia mau melakukan lagi apa yang sudah pernah dia tinggalkan. Dia melakukan lagi. Nah saudara, itu yang sudah saya pergikan pada hari ini. Dan yang terakhir, Wahyu 2 ayat yang 5b, penutup, sebagai penutup, Wahyu 2 ayat yang ke-5b, konsekuensi peringatan dari Tuhan. Wahyu 2 ayat yang 5b, jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Bicara tentang kaki dian itu bicara tentang apa? Kaki dian itu bicara tentang menorah gitu ya. Pelita kaki. Pelita itu bicara tentang kehadirannya Tuhan. Itu bicara tentang kehadiran Tuhan. Kalau kita tidak melakukan kasihnya Tuhan, melandasi setiap pelayanan kita, usaha kita, pekerjaan kita itu dengan dasarnya kasih, Tuhan akan mencabut. Tuhan akan mengambil kaki dian dari tempatnya. Artinya Tuhan tidak akan menyertai kita lagi, saudara. Ngeri nggak? Ngeri ya kalau Tuhan tidak ada bersama dengan kita. Kalau tidak menyertai kita lagi, artinya pelayanan kita nggak ada gunanya, saudara. Menorah 7 cabang itu berbicara tentang lambang 7 gereja yang bersaksi bagi dunia ini. Tanpa kehadirannya Tuhan, pelayanan kita itu tidak ada gunanya, tidak ada kasih. Kalau kita tidak mengasihi sesama kita, kita melayani tanpa kasih, itu sesuatu yang mubazir. Ya, saudara. Jadi gereja bisa aja sampai hari ini tetap ada fisiknya, tapi kalau Tuhan nggak berkenan, buat apa? Ini bukan cuma sekedar masalah keselamatan, tapi kehadiran Tuhan kita. Kenapa bicara tentang Tuhan? Kita harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu, saudara. Tuhan katakan, Ulangan 6 ayat 5, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap apa? Hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Kita beri kemuliaan buat nama Tuhan. Kalau kita masih beri, saudara, saya ajak kita semua untuk menaikkan suatu pujian. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hati.
Itulah Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, Iya. kami ada dan kami melayani sesama kami Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kami boleh mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, bahkan dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang Ya Tuhan. kami telah dengar di siang hari ini Tuhan. Haleluya. Kami mau terus Tuhan mengasihi Engkau. Itulah dasar daripada setiap apa yang boleh kami kerjakan. Apapun yang kami kerjakan di dalam dunia ini Tuhan, dasarnya hanya satu, yaitu karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Karena kami boleh mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu siang hari ini. Ajarkan kami terus mengasihi Tuhan. Jangan kami digerakkan oleh sekedar hanya rasa kebosanan, hanya rutinitas saja. Tapi kami mau terus Tuhan tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan. Kami terus digerakkan oleh kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh-Mu yang kudus terus berbicara buat setiap kami. Mampukan setiap kami untuk jadi pelaku firman-Mu yang benar dan setia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Haryanto. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya. Biarlah kita bisa menjaga kasih mula-mula di tempat ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita angkat persembahan kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti. Terima kasih untuk berkat-Mu yang melimpah, termasuk firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Kami membawa persembahan ini sebagai ucapan syukur. Terimalah dan kuduskanlah. Biarlah persembahan ini menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu di gereja-Mu. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi dan dapat menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada yang melayani boleh tidak.
untuk minggu depan ibadah pukul 9 dan juga ada sekolah minggu dan juga ada pendalaman Kul untuk hari Jumat ya. Minggu ini ada kul jam 7 malam. Untuk lokasi nanti ditentukan di WA group ya. Tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Lagi kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan segala pujian dan syukur. dalam Tuhan, saya minta waktu 5 menit. Kalau 5 menit berarti pas 1,5 jam, saudara ya. Sudah mau berdiri boleh, mau duduk boleh. 5 menit aja ya. Saya berterima kasih buat firman yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Haryanto ya. Sangat memberkati, dan inilah gambaran gereja di tahun akhir zaman. Ini gambaran gereja akhir zaman, saudara. Sudah mau duduk boleh, berdiri boleh, nggak apa-apa. Sampai 5 menit ya. Kenapa saya mau sampaikan ini? Karena ini memang firman yang sangat memberkati. Gereja Efesus ada gereja yang membangun 7 gereja di Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Dan semuanya Tuhan habiskan. Semuanya nggak ada lagi, saudara. Semuanya nggak ada lagi. Kenapa, saudara? Karena memang titik awalnya adalah kasih yang mula-mula hilang. Itu, saudara. Gereja kalau tidak dibangun di atas kasih Kristus, bahkan kuat. Di dalam dunia ini, doktrin gereja itu bicara 2 hal. Gereja organisme dan gereja organisasi. Gereja organisme adalah gereja yang berpusat kepada Kristus, yang dibangun di atas dasar kasih Kristus.
gereja organisasi itu berpusat kepada selera manusianya dan dibangun di atas kasih manusia. Itu jelas. Dan sekarang kalau kita lihat, gereja yang bertumbuh besar adalah gereja organisasi yang dibangun di atas kasih manusia, yang fokusnya hanya kepada selera tuntutan manusia. Itu fakta yang kita nggak bisa hindari. Dan gereja Efesus menggambarkan gereja organisasi. Tuhan ingatkan untuk bertobat. Saudara, saya teringat antara gandum dan lalang. Gandum itu adalah jemaat yang ada di dalam gereja organisasi. Lalang adalah jemaat yang ada di gereja organisasi. Dan ini ada. Kalau kita lihat di dalam Matius 24, itu dikatakan jelas sekali. Di akhir zaman akan ada Mesias palsu, nabi palsu, guru palsu, dan lain sebagainya. Dan banyak membuat mujizat, bla bla bla. Itu bicara apa? Itu bicara gereja organisasi. Dan Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal 1 Korintus pasal 13, ayat 1 sampai 7. Ayat 1 sampai 3-nya itu bicara mengenai buah firman juga, buah roh juga, tapi yang tidak didasari atas kasih Kristus. Dan artinya apa? Artinya ya 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3, apa yang kamu lakukan, kebaikan, kasih, melayani Tuhan, bla bla. Tapi kalau kamu tidak dibangun di atas kasih Kristus, itu nol besar. Bahkan sampai ekstrimnya Paulus katakan apa? Sekalipun kamu mengorbankan nyawamu kalau nyawa udah lebih dari harta, betul nggak? Lebih dari kekayaan. Tapi firman Tuhan katakan apa? Itu tidak dapat nilai kekal. Artinya apa? Mati masuk neraka. Sekalipun cuma bicara Yesus. Lalu 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7-nya apa? Nah, itulah dibangun di atas kasih Kristus. Punya nilai kekal. Saudara, firman Tuhan ingatkan dengan luar biasa. Mari saudara, bangun hidup kita di atas kasih Kristus. Jangan kita seperti jemaat Efesus yang akhirnya terbuang. Jemaat Efesus jemaat yang pinter, punya pengetahuan teologi yang bagus. Ketika Nikolos ya itu berkhotbah, mereka tahu ini sesat. Tapi akhirnya apa? Terhilang. Jadi pengetahuan teologi cuma 1% di dalam Alkitab. Saudara belajar teologi sampai mau 10-20 tahun juga tetap bagi saya loh. Itu cuma kita mengerti isi Alkitab 1%. 99% kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus ada kepada orang yang punya kasih Kristus. Tanpa itu nggak ada artinya. Tapi yang 1% itu juga penting, saudara. Sebab apa? Sebab Roh Kudus akan memberikan pewahyuan, pengertian dengan pengetahuan 1% itu. Jadi 1% itu punya poin, kuncinya. Di sini ada PA. Setiap bulan itu 2 kali kita PA. Ya. Setiap bulan 2 kali PA. Saya nggak memaksa, tapi ayo hadir, saudara. Belajar firman Tuhan. Kalau saudara dan saya punya kasih Kristus, nggak mungkin kita tidak punya kerinduan belajar. Benar, saudara. Sebab kasih Kristus akan membawa kita untuk mengenal siapa Kristus lebih terpinjal, lebih detail lagi. Dan itu hanya ada dengan belajar firman. Khotbah nggak cukup, saudara. Terima kasih Pak Haryanto sudah sangat memberkati saya di tempat ini. Saudara, mari kita bangun. Bukan gereja ini sebetulnya kita bangun. Hati kita, hidup kita, ini yang kita bangun. Kenapa? Karena hidup kita ini rumahnya Tuhan, baitnya Allah. Dan itu ada karena ada kasih Kristus. Gereja akan hilang, tapi Kristus ada di dalam roh kita.
Kalau dia ada, berarti ada kasih Kristus. Kasih itu luar biasa. Mari saudara, hidup kita ini terfokus hanya untuk kemuliaan Tuhan dan siap menjadi pelaku firman dalam hidup ini. Buah roh, Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Dikatakan apa di ayat 21 bagian akhirnya? Buah kedagingan tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Apa itu buah daging itu? Persatuan, kebencian, iri hati, dengki, bla bla bla. Itu banyak ada di dalam ayat 19, 20, 21. Saudara, orang yang punya kasih Kristus, dia tidak simpan sampah di dalam hatinya. Dia tidak sampah itu dia tidak biarkan ada di dalam hatinya. Tapi yang ada adalah firman, yang adalah kasih Allah. Ayo saudara dan saya ini rumahnya Tuhan. Kalau betul rumahnya Tuhan, hanya ada firman di dalam hati kita. Saya undang untuk saudara waktu itu. Sudah dikasih dalam Tuhan, mari buka hati kita dan angkat kedua tangan kita, terimalah dengan iman. Berkat daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, yang akan selalu menyertai, memelihara saudara di dalam kehidupan saudara setiap hari. Biarlah mulai hari ini hidupmu dibangun di atas kasih Kristus. Hidupmu dipenuhi dengan kasih Kristus. Orang-orang yang dipenuhi kasih Kristus adalah orang-orang pilihan Tuhan. Mari saudara, biar kasih itu melingkupi kita. Dan kasih itu selalu ada kehausan dan kelaparan akan firman Allah. Dan firman Allah adalah identitas daripada Yesus Kristus sendiri yang menjadi pusat iman kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Pak